Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Fadila. Di sini saya ingin menjelaskan isi dari bab 5, yaitu berjudul Narasi Kearifan Lokal Bangsa Indonesia. Pertama-tama kita masuk dulu ke pengertian. Indonesia memiliki beragam kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup masyarakat dalam menjaga hubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Selain menjadi identitas daerah, kearifan lokal juga mengajarkan nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, kerja keras, kepedulian, dan hormat. Salah satu contohnya adalah hutan larangan adat Rumbio di Riau yang dilestarikan melalui aturan adat untuk menjaga keseimbangan alam dan sumber daya bagi masyarakat. Next kita bahas apa sih fakta, fiksi, opinion, dan asumsi. Kita bahas satu-satu ya. Fakta itu merupakan informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fiksi adalah cerita atau peristiwa yang bersifat khayalan. Opinion berisi pendapat atau penilaian seseorang terhadap suatu hal. Sementara itu, asumsi merupakan dugaan yang dianggap benar tetapi belum terbukti. Keempat unsur tersebut dapat ditemukan dalam berbagai jenis teks, fiksi, dan non-fiksi. Apa sih penafian atau disclaimer dalam karya fiksi? Umumnya, karya fiksi disertai penafian atau disclaimer untuk menjelaskan bahwa tokoh, peristiwa, dan latar dalam cerita merupakan hasil imajinasi penulis. Jika dapat kemiripan dengan kejadian atau tokoh di dunia nyata, hal tersebut hanya bersifat kebetulan. Penafian juga berfungsi sebagai pelindung bagi penulis dari kesalahpahaman pembaca. Visual dalam teks informasi. Bentuk visual seperti grafik, tabel, bagan, peta, dan infografis digunakan untuk menyajikan informasi secara lebih jelas dan menarik. Visualnya membantu pembaca memahami isi teks dengan lebih mudah, menyoroti data penting, serta meningkatkan daya ingat terhadap informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pemilihan visual harus sesuai dengan tujuan dan isi teks agar pesan dapat tersampaikan secara efektif. Tiba-tiba udah masuk di esai aja nih. Yuk kita cari tahu tentang esai. Masuk ke pengertian dan jenis-jenis esai. Esai adalah kerangka prosa yang membahas suatu topik berdasarkan sudut pandang penulis. Esai disusun dengan bahasa yang jelas, didukung fakta dan argumentasi yang logis, sehingga dapat memberikan informasi pendapat maupun refleksi kepada pembaca. Esai memiliki jenis seperti esai tajuk, esai deskriptif, esai kritik, dan esai reflektif. Sekarang kita bahas struktur esai. Esai memiliki 3 bagian utama nih, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan berisi pengenalan topik dan latar belakang. Kalau pembahasan membuat penjelasan serta argumentasi yang didukung faktual. Sedangkan penutup berisi kesimpulan atau pengesahan kembali gagasan utama. Cara menyusun esai itu dimulai dari menentukan topik, tujuan, kemudian mengumpulkan informasi dari sumber yang terpercaya. Setelah itu penulisan menyusunkan kerangka, mengembangkan isi menjadi paragraf yang runtuh, melakukan penghentian dan merevitasi tulisan agar lebih jelas, logis, serta mudah dipahami.